wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua yang melihat video ini. Yang kami hormati dosen pengaku mata kuliah tindak pidana khusus Bapak Ferry Imam Munandar SIMH. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Alvarez Libra Utama Girsang dengan NIM B1A1222166. Saya Yonggal Mikri dengan NIM B1A1222168. Saya Jirpan Sitanggang dengan NIM B1A1222163. Perkenalkan, saya Saskia Dianti dengan NIM B1A1 22162. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Putri dengan NIM B1A1 22161. Saya Yogi Agrini Simolan dengan NIM B1A1 22164. Perkenalkan, nama saya Delia dengan NIM B1A1 22160. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai materi tentang tindak pidana kekerasan seksual, seperti kita ketahui, kekerasan seksual adalah masalah yang serius yang saat ini dihadapi di negara kita Indonesia ini. Oleh karena itu, untuk pengaturan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang-undang sendiri, seperti tindak pidana khusus lainnya. Yang dalam hal ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM B1A1 22160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan segala perbuatan yang menghina, merendahkan, menyerang, dan atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan atau fungsi dari reproduksi yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, yang menyebabkan korban menderita secara fisik, psikis, dan atau kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Konsep daripada tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan segala perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari sang korban yang menyebabkan sang korban mengalami kerugian baik berbentuk fisik, psikologis maupun emosional. Dalam hal ini berbagai jenis perilaku kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Putri dengan NIM B1A1 22161. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, telah disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu terbagi atas beberapa, yaitu ada pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, lalu ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, lalu ada penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, yang harus teman-teman ketahui juga bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini juga meliputi daripada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Lalu ada pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, lalu ada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan daripada tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini. Perkenalkan, saya Yogi Agrini Simolan dengan NIM B1A1 22164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual serta pasal dan sanksi yang mengaturnya. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dan fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 6 huruf A disebutkan, dipidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonggal Mikri dengan NIM B1A1 22168. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama, pemerkosaan. Pemerkosaan ialah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Biasanya disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Yang kedua, pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini meliputi suatu tindakan atau pernyataan yang tidak diinginkan dan menciptakan lingkungan yang menakutkan, mengancam, atau menghina. Biasanya pelecehan ini
bersifat verbal, nonverbal, atau fisik. Yang ketiga, pencabulan, meliputi suatu tindakan fisik seperti meraba, mencium, atau tindakan lain yang dilakukan kepada anak di bawah umur tanpa persetujuan. Yang keempat, eksploitasi seksual, menggunakan seseorang untuk tujuan seksual melalui paksaan, ancaman, atau manipulasi. Ini termasuk bertujuan untuk eksploitasi seksual. Yang kelima, kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga, melibatkan suatu pemaksaan atau pelecehan seksual di dalam rumah tangga, biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Alvarez Libra Cutama Girsang dengan NIM B1A122166. Pada kali ini saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual. Jadi contoh kasus yang kami angkat pada topik kali ini adalah tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu rektor di perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Jadi kasus ini dilakukan kepada salah satu pegawai universitas tersebut. Nah, kronologis yang saya baca bahwasanya pegawai tersebut dipanggil ke ruangan rektorat dengan alasan untuk membicarakan pekerjaan. Namun ketika dia masuk ke dalam ruang rektorat, sang rektor ini mencium pipi si korban ini, si pegawai ini. Kemudian si pegawai ini mengatakan, "Jangan begitu, Prof." Namun selanjutnya rektor ini berdalih ingin diteteskan obat tetes mata ke matanya karena matanya saat itu sedang merah. Ketika si korban mengikuti perintahnya karena kuasa relasi tadi, si pelaku ini, si rektor ini meraba bagian alat vital korban. Sontak korban langsung teriak. Nah, permasalahan ini, kasus ini diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di pasal 6 dikatakan huruf A, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, yang di huruf B-nya ini itulah tadi, kuasa relasi, karena ada ketimpangan relasi antara rektor dengan pegawai di lingkup universitas. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Salah satu, ada 3 seperti kita ketahui. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kemudian diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru kita yang akan berlaku di tahun 2026. Bagaimana ini bisa berlaku? Ada gium lex specialis derogat lex generalis, hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Nah, seperti yang saya baca dari berbagai literasi, kepolisian bisa memakai ketiga undang-undang ini untuk diterapkan agar pelaku mendapatkan sanksi yang berlapis dari ketiga undang-undang yang berbeda. Nama saya Zirvan Tanggang dengan NIM B1A12263. Saya akan menjelaskan tentang pasal apa saja yang dilanggar dalam contoh kasus itu. Yang pertama itu adalah pasal 281 KUHP, mengatur tentang sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, baik di depan umum atau di depan orang lain. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tentang seksual berbasis elektronik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saskia Dianti dengan NIM B1A1162. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk dari tindak pidana seksual ini ada berbagai macam bentuk. Salah satunya ada berbagai macam bentuk. Di sini saya akan menyebutkan beberapa. Contohnya adalah pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, bahkan ada kejahatan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan ada pernikahan paksa terhadap anak. Tindak pidana kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam berbagai konteks. Nah, salah satunya juga terjadi dalam konteks lingkungan rumah tangga. Contoh dari tindakan seksualnya adalah pemaksaan pernikahan terhadap anak. Pemaksaan pernikahan terhadap anak di bawah umur dengan alasan praktik budaya, dan pemaksaan pernikahan kepada anak dengan korban pelaku pemerkosaan terhadap anak itu sendiri. Untuk perlindungan terhadap anak
anak korban kekerasan seksual itu dapat dilakukan dengan melakukan pencegahannya. Tidak hanya dengan melakukan penghukuman terhadap korban sudah dianggap baik, hukum sudah dianggap baik dalam melakukan pembelaan atau pemberian keadilan kepada pelaku, tapi juga dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelecehan seksual tersebut. Sekian video pemaparan materi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang telah kami bawakan. Apabila dalam penyampaian materi ataupun kata-kata ada yang kurang berkenan ataupun ada yang salah, kami mohon koreksi dari dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Ferry Imam Munandar SIMH. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.